Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nias, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, akan memaparkan hasil dari tugas kuliah saya yang berjudul Penyimpangan Teologi Islam, yang diampu oleh Mualimah Yusnita Hasibuan MPD. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian tentang penyimpangan teologi Islam. Sebelumnya, telah kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan teologi Islam. Teologi Islam adalah ajaran tentang Tuhan menurut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang mengajak umat manusia untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mengambil 3 macam kesimpulan tentang pengertian penyimpangan teologi Islam. Yang pertama yaitu penyimpangan teologi Islam rububiyah, penyimpangan teologi Islam uluhiyah, dan penyimpangan teologi Islam asma wa sifat. Apa itu penyimpangan teologi Islam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Mari simak videonya. Penyimpangan tauhid rububiyah ialah meyakini adanya yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti meyakini bahwa penguasa Laut Selatan adalah Nyi Roro Kidul. Penyimpangan tauhid uluhiyah yaitu memalingkan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti meminta pertolongan kepada jin, syaitan, dukun, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penyimpangan teologi Islam asma wa sifat, yaitu tidak meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Pembahasan yang kedua yaitu contoh-contoh penyimpangan teologi Islam. Salah satu contoh aliran yang menyimpang yakni inti dari paham Syiah. Contohnya seperti pangkat khalifah pengganti Nabi sesudah Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi dengan jalan yang ditunjukkan dari Nabi. Yang kedua yaitu khalifah yang dalam istilah Syiah atau imam adalah pangkat yang tertinggi dalam Islam dan bahkan salah satu rukun dan tiang Islam. Yang ketiga yaitu khalifah atau imam menurut Syiah adalah mashum, artinya tidak pernah membuat dosa dan tidak boleh diganggu-gugat dan dikritik, karena ia adalah pengganti Nabi yang sama kedudukannya dengan Nabi. Yang keempat yaitu khalifah atau imam yang masih dapat wahyu dari Tuhan, walaupun tidak dengan perantara Jibril, dan wahyu yang dibawanya itu wajib ditaati. Di antara hal-hal yang apabila manusia melakukannya, maka akan menyalahi tauhid. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu syirik, berarti lawan kata dari tauhid. Jika tauhid merupakan pengesaan Allah dalam pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan, maka syirik adalah menyekutu Allah dan mengakui banyak tauhid atau banyaknya Tuhan. Syirik ini pula dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu syirik nyata dan syirik tersembunyi. Syirik nyata yaitu apabila orang tersebut beribadah bukan kepada Allah, tetapi kepada kekuatan lain atau melakukan pemujaan dan memberi sesajen kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti kuburan, patung, pohon rindang, dan lain sebagainya. Syirik yang kedua yaitu syirik tersembunyi, yang apabila melakukan sesuatu perbuatan ibadah tapi niatnya dalam hati hanyalah karena ingin pamer atau yang disebut dengan riya. Contohnya seperti kita sebagai umat manusia yang ingin beribadah di masjid, tapi niat kita itu berbeda. Kita hanya menginginkan supaya orang-orang yang juga beribadah di situ atau orang-orang yang melihat kita seakan-akan berkata bahwa kita itu adalah seorang yang sangat rajin beribadah, padahal pada kenyataannya kita tidaklah seperti itu. Seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Jadi dari Quran surah An-Nisa ini sudah jelas bahwa Allah tidak akan pernah dan tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan dosa yang menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu kafir, yang berarti menyembunyikan atau menutupi sesuatu. Sedangkan secara istilah kafir itu ialah menolak kebenaran dari Allah yang disampaikan Rasulnya. Menurut pendekatan istilah, kafir itu dapat dibagi menjadi 4 macam. Kafir ilahiyat yaitu kafir yang disebut dengan mulhid atau menolak kebenaran adanya Tuhan atau tidak mengakui adanya Tuhan. Kafir nubuat yaitu menolak kebenaran atau tidak mengakui nabi adalah rasul-rasul dari Allah. Kafir perintah yaitu menolak melaksanakan atau dengan kata lain tidak mematuhi perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kafir yang terakhir yaitu kafir nikmat, yaitu sikap menolak bahwa nikmat dan rezeki yang dimilikinya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tetapi diyakini mutlak sebagai hasil kerja atau hasil kepintarannya. Yang ketiga yaitu munafik. Munafik adalah orang yang lahirnya menampakkan sesuatu ucapan, perbuatan atau sikap yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Orang munafik ini baik dari segi moral apalagi dari segi sudut pandang agama Islam sangatlah hina, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 145 yang berarti sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seseorang penolong pun bagi mereka. Dari surah ini sudah jelas bahwa sesungguhnya orang-orang yang munafik itu tidak pernah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat di akhirat kelak pun akan mendapatkan tempat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu murtad. Murtad dalam istilah diberikan untuk menyebut orang yang keluar dari Islam. Pada mulanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan muslim. Tetapi di saat dia kemudian ingin meninggalkan keimanannya untuk selanjutnya beribadah atau beriman kepada selain Allah atau tidak beriman sama sekali, disebut dengan murtad. Apabila seorang muslim menjadi murtad, segala amal ibadah dan kebaikannya di dunia tidak diperhitungkan lagi di akhirat. Seperti ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk di Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, pada ayat ini dan pada surah ini sudah jelas bahwa orang yang kafir, orang yang murtad tidak akan mendapat tempat di surganya Allah, dan segala amal ibadahnya yang telah dilakukannya di dunia tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, jika kita ikuti pendapat Ar-Razi, maka terjemahan ayat itu sebagai berperang dalam bulan ibadah adalah dosa besar, menghalangi orang-orang dari jalan Allah, orang-orang kafir menghalangi manusia dari Masjidil Haram tetapi mengusir penduduknya dari Masjidil Haram, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Pendapat Ar-Razi ini mungkin berdasarkan pertimbangan bahwa mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjidil Haram sama dengan menumpas agama Islam. Fitnah di sini berarti penganiayaan
dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan muslim-muslim lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu cara menghindari penyimpangan teologi. Penyimpangan ajaran-ajaran Islam ini terkait erat dengan perkara akidah. Menurut Kiai Satori, akidah memang merupakan inti dari agama Islam. Namun, akidah juga sangat terkait dengan ibadah. Hasil dari ibadah akan tampak pada akhlak dan moral manusia. Selain membentengi dari aliran penyimpangan, pemahaman akidah yang baik akan menjadikan seorang menjadi umat yang baik pula. Karena itu, pendidikan akidah yang baik pada dasarnya menjadi hak dasar seorang muslim. Nah, pada pengajaran akidah yang bertanggung jawab atas penanaman akidah pada diri seseorang itu yaitu orang tua. Karena pada dasarnya orang yang bersama kita dari awal hingga kita dewasa seperti ini dan sudah mengerti apa yang namanya akidah adalah orang tua. Yang menanamkan akidah dari awal adalah orang tua. Namun, di sini mungkin ada pula orang tua yang tidak mampu atau tidak mempunyai kapasitas pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan perkara akidah kepada anaknya, maka mereka wajib memberikan pendidikan melalui sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang baik kepada anaknya. Seperti pada zaman sekarang ini, kemajuan teknologi memang sangat memudahkan manusia untuk mengakses sumber-sumber pembelajaran agama dengan lebih mudah dan sangat mengacu pemikiran anak-anak yang ingin mempelajari ilmu agama. Namun kehadiran guru atau ustadz-ustadz itu juga sangat penting untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang baik dalam mempelajari akidah. Jika seorang muslim hendaknya memilih guru yang baik, guru tersebut harus mampu memahami kebutuhan spiritual muridnya. Seseorang juga bisa saja belajar pada beberapa guru untuk perkara-perkara tertentu, misalnya fikih, akidah, dan lain-lain sebagainya. Namun akan lebih baik jika ada seorang guru yang mampu memahami perkembangan spiritualnya seorang murid, sehingga materi yang perlu diajarkan akan diberikan dengan sangat baik dan lebih mudah dipahami oleh murid-murid tersebut. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang penyimpangan teologi Islam. Apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada kita semua saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.